Asia Live Entertainment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di materi pembelajaran kami. Saya Putu dari Astro. Hari ini kita akan mempelajari sedikit tentang ISO 9001 versi 2015 atau sistem manajemen mutu. Yang pertama yang akan kita pelajari adalah fakta-fakta tentang ISO. Untuk fakta-fakta tentang ISO, lebih baik kita membuka langsung web dari ISO, yaitu iso.org. Di sini kita bisa melihat langsung apa itu ISO. Jadi ISO adalah badan independen yang tidak terkait dengan pemerintah manapun, kemudian mempunyai anggota 165 badan standar nasional. Jadi ada 165 negara yang tergabung di ISO. Jadi ISO itu bermula di sini. Nah, teman-teman bisa melihat sendiri di websitenya mereka bagaimana ISO itu bermula dari 1946. Jadi ini habis Perang Dunia Kedua selesai, para pemenang perang itu membuat ISO, organisasi yang membuat standar. Oke, kita kembali. Jadi ISO pada saat ini ISO itu sudah mempunyai 23.297 standar. Ini bukan cuma sistem manajemen yang dimana di dalamnya ada ISO 9000, namun juga standar-standar untuk produk dan segala macamnya. Kemudian dari 25 yang pertama tadi, ada 165 sekarang totalnya negara yang ada tergabung dengan ISO ini. Dari 23.000 standar ini ada 760 komite teknik untuk menerbitkan 23.000 lebih standar tadi. Yang lainnya teman-teman bisa lihat di webpage-nya ISO itu sendiri. Oke, jadi kita kembali untuk di quality management systemnya. Jadi secara singkat bahwa ISO itu adalah singkatannya International Organization for Standardization. Jadi sekarang statusnya 162 negara. Pusatnya sekarang adalah di Jenewa, walaupun tadi berdirinya pertama di London dengan 25 negara. Kemudian misi ISO adalah mempromosikan pengembangan standarisasi dan aktivitas terkait. Kemudian hasil kerjanya dipublikasikan sebagai standar internasional. Nah, ISO sendiri diambil dari bahasa Yunani ISOS yang artinya sama. Jadi karena ini untuk teman-teman ketahui, lambang ISO ini adalah lambang yang punya hak paten. Jadi kalau sembarang menggunakan baik di web maupun di logo-logo kita, nah ini bakal terkena sanksi hak paten. Ini juga masalah bahasa. Kalau bahasa Inggrisnya ada iOS untuk ininya, kependekannya, fightingnya OMI. Bahasa Rusianya seperti bisa dilihat di slide. Oke, konsep dasar ISO adalah untuk manajemen mutu sendiri adalah mendapatkan mutu yang diharapkan dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Begitu. Ini konsep dasar ISO. Sedangkan untuk sistem manajemen yang perlu teman-teman ketahui untuk
kosakata dari sistem manajemen ini adalah kumpulan elemen yang saling terkait. Nah, elemen ini bisa berupa proses, bisa berupa pekerjaan, terserah. Jadi adalah elemen-elemen yang saling terkait dan berinteraksi dalam satu organisasi. Nah, kalau organisasi kita organisasi yang kecil gitu, seperti tukang bakso atau tukang mie ayam, elemennya mungkin adalah proses-proses yang ada di dalam penyajian bakso tersebut atau mie ayam tersebut. Kalau yang besar, misalnya seperti eksplorasi minyak segala macam, nah elemen-elemennya adalah proses-proses yang terkait dalam dalam pekerjaan eksplorasi tersebut. Kemudian bagian kedua adalah untuk menetapkan kebijakan dan tujuan dan proses untuk mencapai tujuan tersebut. Ada kata kuncinya di sini adalah kebijakan dan tujuan dari proses untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi segala macam organisasi harus ada guideline-nya, harus ada undang-undangnya. Nah, inilah sebuah sistem manajemen itu dibuat untuk menetapkan kebijakannya dan menetapkan tujuan dari proses-proses tersebut. Begitu. Untuk ISO sendiri, kita sudah versi yang keempat di versi tahun 2015. Ada sedikit perbandingan dengan versi yang sebelumnya, ada 8 prinsip manajemen. Sekarang di 2015 kita hanya mempunyai 7 prinsip manajemen. Jadi ada satu prinsip yang digabungkan sebetulnya. Namun prinsip yang tetap sama adalah diagram PDCA-nya. Ini yang masih tetap dianut oleh ISO dari versi pertamanya yang keluar. Oke, prinsip-prinsipnya adalah customer fokus kepada pelanggan, kepemimpinan, penyertaan orang, pendekatan proses, peningkatan, pembuatan keputusan berdasarkan bukti, dan manajemen hubungan. Pada diagram ini kita lihat yang di atas ini, kita lihat bahwa prinsip kualitas, prinsip sebuah proses adalah ada masukan, ada processing, dan ada keluaran. Di kualitas, masukannya adalah kebutuhan pelanggan. Kemudian prosesnya adalah pemrosesan berdasarkan standar dan syarat dari pelanggan tersebut. Keluarannya adalah persepsi positif dari pelanggan tersebut. Ini secara umum untuk mutu ya. Kalau individual barang mungkin berbeda lagi, tapi secara umum barang maupun jasa masukannya adalah kebutuhan dari pelanggannya, kemudian prosesnya adalah sesuai standar yang ada dan persyaratan dari pelanggan tersebut. Kemudian outputnya adalah keberterimaan atau persepsi positif dari pelanggan tersebut. Sedangkan untuk diagram di bawah ini adalah analisa SWOT yang nanti biasa dipakai untuk analisa bisnis. Jadi strength, weakness, opportunity, dan threat. Jadi ini strength, weakness, threat, opportunity dan threat di sini. Ini kalau dijabarkan untuk kalau kita punya strength berkaitan dengan opportunity adalah kita punya strategi biasanya agresif. Kalau kita weakness tapi ada opportunity, kita strateginya biasanya untuk bisnis
adalah strategi dengan turnaround oriented. Kemudian kalau strategi berkaitan dengan ancaman atau threat, strateginya adalah diversifikasi. Kalau weakness-nya berkaitan juga dengan ancaman, berarti kita pakai strategi defensif. Oke, ini biasanya yang bermain MOBA lebih paham ini. Nah, setelah teman-teman melakukan analisa SWOT ini, nanti teman-teman akan melihat di mana posisinya, apakah di agresif, defensif, diversifikasi apa, turnaround. Oke. Dari ISO sendiri, tujuan utamanya adalah dengan kualitas ini kita perusahaan mendapatkan lebih banyak lagi pelanggan dengan produksi dan sales yang lebih banyak, kemudian otomatis profitnya meningkat dan bisa mensejahterakan keluarga dan kondisi sosial dari para pekerja. Setelah itu, ini perusahaan bisa untuk men-share kepada lingkungan sekitarnya, dan dari share itu lebih banyak lagi meningkatkan mutunya. Begitu kira-kira sebuah cita-cita yang ideal ini. Kita lanjutkan untuk sistem manajemen mutu itu sendiri. Kita lihat ada diagram ini, diagram kalau ada yang suka buat kue, seperti diagram panci kue. Jadi di putaran panci itu kita ada secara input ini ya. Ini masukannya adalah organisasi dan konteks organisasinya, kemudian persyaratan pelanggan, kemudian kebutuhan dan harapan dari pihak terkait. Nah, di sini ada 5 pelurnya ini. Jadi di sini adalah PDCA-nya ya. Ada plan, do, check, action. Tapi ada telur yang di tengah ini. Nah, ini adalah leadership yang mempengaruhi kesemuanya. Gitu. Yang pertama, planning ini sebetulnya masuk ke dalam pasal 6. Oh iya, yang perlu teman-teman perhatiin, angka-angka dalam kurung ini adalah pasal-pasalnya. Support sama operation ini adalah pasal 7 dan pasal 8. Evaluasi performa ini adalah pasal 9. Improvement actionnya adalah pasal 10. Leadership adalah pasal 5. Hasilnya adalah kepuasan pelanggan, hasil tercatat dari sistem manajemen mutu, dan produk dan jasa yang lebih bisa diterima oleh customer. Begitu. Selanjutnya adalah sejarah dari sistem manajemen mutu ini sendiri. Awal mulanya adalah model QA/QC. Jadi model QA/QC ini adalah model di mana kalau barang atau jasa itu setiap selesai kita cek, baru kita lempar ke pelanggan. Ataupun model QA, barang itu kita cek dengan sampel, baru kita lempar ke pelanggan. Baru yang kedua adalah model quality management. Jadi quality management ini yang menjaga kualitas adalah manajemennya. Sedangkan untuk TQM model, total quality management model, yang menjaga kualitas adalah
seluruh lini manajemennya, mulai dari hobinya sampai ke top manajemennya. Ini yang pertama tahun 87 masih mempunyai QA/QC model, 94 dan 2000 mulai quality management model. Nah, perubahannya adalah di 87 sama 94 lebih menekankan kepada pencatatan dan dokumentasi. Kemudian di tahun 2000 masih menekankan juga di pencatatan dan dokumentasi. Kemudian 2008 mulai dengan quality management model sudah mulai menekankan kepada preventive action-nya. Sampai sekarang di 2015 kita ada manajemen resikonya, sehingga dikatakan sebagai total quality management model. Ini sebetulnya kalau secara sekilas memang hanya jargon belaka ya. Bagaimana supaya kita tidak berubah menjadi jargon belaka. Jadi ini poin pendekatan proses. Kita harus tahu prosesnya, kita harus mengerti proses yang ada di dalamnya. Balik lagi yang ke awal, bahwa sistem manajemen adalah elemen-elemen yang berinteraksi. Elemen-elemen ini adalah salah satunya proses. Proses ini yang kita lihat adalah sasaran, parameter, dan dokumen yang ada di proses itu. Dan aktivitas apa di dalam proses ini yang menjadikan input menjadi output, masukan menjadi keluaran. Apakah sasarannya sesuai dengan standar parameter yang sudah kita rencanakan atau belum, dokumennya juga. Nah, apakah ada bukti? Itu. Sehingga pendekatan proses adalah identifikasi dan pengelolaan yang sistematis dari aktivitas dan interaksi antara aktivitas tersebut. Begitu. Nah, ini dari PDCA. Kita umpamakan PDCA kalau berjalan adalah seperti sebuah bola atau roda yang menggelinding di jalan yang menanjak, bukan menuju puncak ya, jalan yang menanjak. Nah, sehingga supaya tidak turun, dia perlu diganjal. Nah, ganjalnya ini apa? Ganjalnya adalah standarisasi. Idealnya secara umum adalah standarisasi dengan ISO 9001 versi 2015, sehingga bisa didorong untuk perbaikan yang berkelanjutan. Sehingga ya mudah-mudahan menjadi produk atau jasa yang mutunya adalah kelas dunia. Begitu. Itu cita-citanya. Dari sini kita melihat apa sih isi di dalam persyaratan dari ISO 9001 versi 2015 ini. Jadi yang 4 pertama adalah ruang lingkup, referensi baku, istilah dan definisi. Klausul 4 adalah konteks organisasi. Biasanya untuk pada saat audit, klausul 1 sampai klausul 3 ini tidak diaudit. Jadi yang diaudit mulai dari konteks organisasi. 4.1 adalah pemahaman organisasi dan konteksnya.
yaitu pemahaman 4.2, kemudian itu adalah pemahaman kebutuhan dan harapan pihak-pihak berkepentingan. 4.3 adalah menentukan ruang lingkup dari sistem manajemen mutu atau quality management system yang kita singkat dengan QMS. Kemudian 4.4 adalah mapping proses dalam ruang lingkup sistem manajemen mutu itu. Nah, ini klausul 5, masih ingat kalau di tengah tadi. Jadi 5.1 adalah kepemimpinan dan komitmennya, bukan kepemimpinan dan komitmennya. Nah, ini 5.1 secara umum apa dijabarkan dalam standar itu. 5.12 adalah fokus dari pelanggan itu, bagaimana pemimpin itu fokus ke pelanggan. Kemudian 5.2 adalah kebijakan. 5.21 adalah penetapan kebijakan mutu. 5.22 mengkomunikasikan kebijakan mutu. 5.3 adalah tugas, tanggung jawab, dan wewenang. Jadi pada saat membagikan tugas harus disertai juga tugasnya apa, tanggung jawabnya apa, dan wewenangnya. Ini biasanya yang ada di kita ini ada tugasnya, ada tanggung jawabnya, kadang-kadang wewenangnya tidak ada. Ini yang menurut pengalaman saya gitu. Kemudian perencanaan klausul 6 adalah tindakan untuk mengatasi risiko dan peluang. Kemudian ada 6.2 sasaran mutu dan rencana untuk pencapaiannya. 6.3 rencana perubahan. Gitu. Jadi ada 3 pasal kecil di dalam pasal 6. Untuk pendukung 7.1 adalah sumber daya. Sumber daya ini dikategorikan ada manusia, infrastruktur, lingkungan kerja, sumber daya untuk pemantauan dan pengukuran, dan pengetahuan organisasi. Nah, ini jika ada perusahaan yang turnovernya tinggi atau karyawannya keluar masuknya tinggi, kalau bahasa HRD-nya turnovernya tinggi, itu ini harus dijaga pengetahuan organisasinya, jangan sampai begitu karyawannya keluar udah langsung keluar juga pengetahuan organisasinya. Ini banyak perusahaan yang terhenti dan tersendat pekerjaannya gara-gara 7.16 ini. Kemudian kompetensi 7.3 adalah kesadaran. Nah, ini kesadaran adalah kesadaran dari anggota organisasi atau perusahaan itu terhadap perencanaan dan konteks dari organisasinya mereka sendiri. Kemudian komunikasi, ini komunikasi berbeda dengan ISO sebelumnya. Komunikasi itu karena begitu banyaknya wadah komunikasi yang ada sekarang, komunikasi itu harus ditetapkan oleh perusahaan. Yang mana sih komunikasi yang formal, mana yang informal. Untuk komunikasi formal harus dicatat dan didokumentasikan sehingga dapat dijadikan untuk bukti pada saat diperlukan. Contohnya bukti audit, bukti untuk pada saat ada gugatan di pengadilan. Nah, ini yang diminta oleh pasal 7.4. Nah, untuk pengaturan informasi terdokumentasi itu ada di pasal 7.5. Secara umum pengaturannya bagaimana cara membuat dan memperbarui. Kemudian pengendalian informasi terdokumentasinya, bagaimana mengendalikannya. Oke, kemudian pasal 8 operasional. Ini 8.1 adalah perencanaan dan pengendalian operasional.
Jadi sebelum melakukan operasi, entah itu operasi untuk memproduksi produk atau operasi untuk menyediakan jasa, nah bagaimana kita merencanakan dan mengendalikan operasi itu. Nah, balik lagi nanti ini ke klausul 61, 62, dan 63 ini. Bagaimana mengatasi resiko dan peluangnya, sasarannya apa untuk dicapai, kemudian bagaimana kalau ada perubahannya. Nah, di sini 8.1 pasalnya sedikit tapi kaitannya banyak. Nanti terkait juga dengan pasal 9.1. Kemudian 8.2 adalah persyaratan produk dan jasa. Kalau tender ini biasanya izinnya, bagaimana kita berkomunikasi, bagaimana penetapan persyaratan produk dan jasa, begitu. Kemudian 8.3 perancangan dan pengembangan produk dan jasa. Ini biasanya kalau di Indonesia perancangan dan pengembangan, kecuali di beberapa ruang lingkup khusus untuk engineering, itu biasanya tidak ada, bisa dikecualikan karena tidak merancang dan mengembangkan produk dan jasa, kecuali mungkin ada pada saat ada perubahannya. Mungkin kecuali 831 sampai 835, kecuali di perubahan karena kita harus balik lagi ke 821 komunikasi dengan pelanggan. Kemudian 8.4 ini bagaimana kita mengendalikan subkon, supplier atau jasa-jasa eksternal. Ini secara umum bagaimana, kemudian jenis dan tingkat pengendaliannya bagaimana. Ada beberapa kondisi di mana mungkin kita harus menyediakan beberapa kata-kata transportasi segala macam untuk supplier kita. Kemudian bagaimana pengendalian informasinya, informasi di tentang subkon kita ini, bagaimana kita melindunginya. Misalnya informasi supplier kita, misalnya supplier X itu menjadi rahasia negara. Nah, ini bagaimana perlindungan informasinya, bagaimana kita menjaga informasinya, dan bagaimana kita katakan order gitu, informasi untuk order itu apa aja yang diperlukan. Kemudian penetapan produk dan jasa 8.5 ini untuk produk dan jasa. 851 untuk pengakuannya, apakah kita harus membuat aturan khusus untuk pekerjaan tertentu. Nah, ini di 851. Identifikasi mampu telusur, apakah kita harus ada identifikasi dan kemampu telusuran yang baik pada saat kita melakukan proses itu. Nah, ini harus dicek lagi apakah ada persyaratan dari pelanggannya. 822 dan 823 itu. Kemudian 853 properti milik pelanggan dan penyedia eksternal. Jadi ini hati-hati, properti yang sebetulnya bukan milik organisasi kita, jadi miliknya dari pelanggan kita atau penyedia eksternal atau supplier kita. Ini bagaimana cara kita menjaganya? Ini harus, kalau audit harus dibuktikan, entah dengan catatan, entah dengan kondisi penjagaannya. Nah, kemudian ini 854 ini adalah sebetulnya
istilahnya bukan penjagaan ya, bagaimana kita menjaga barang kita dari awal input proses sampai output proses selama masih ada di kita. Kemudian 855 aktivitas setelah delivery. Ini biasanya berkaitan dengan garansi segala macam. Ini kalau ada garansi, bagaimana nanti garansinya, bagaimana kalau garansi itu void atau garansi itu batal, ini harus dijelaskan. 856 pengendalian atas perubahan bersama dengan klausul 6.3 tadi. Dan kemudian 8.6 adalah pelepasan produk dan jasa. Untuk pelepasan produk atau jasa, kita nanti ini berkaitan dengan 8.2 tadi. Persyaratannya apa, bagaimana kita melepaskannya, dan berkaitan juga dengan 855 ini, bagaimana aktivitas setelah kita menyerahkannya kepada pelanggan kita. Oke, 8.7 terakhir di pasal 8 adalah pengendalian keluaran yang tidak sesuai. Output atau keluaran yang tidak sesuai kita harus kendalikan. Bagi yang sudah pernah merasakan ISO versi lama, output yang tidak sesuai akan dibagi-bagi tuh. Ada scrap, ada regrade, ada repair segala macam. Nah, ini bagaimana dari masing-masing organisasi mengendalikan output yang tidak sesuai. Ya, kalau jasa mungkin bagaimana mengendalikan keluaran jasa yang tidak sesuai. Begitu. Pasal 9 ini adalah evaluasi kinerja. Jadi setelah kita mengerjakan sesuatu, nah pasal 9 ini adalah di ujungnya output, ujung klimaksnya output ini adalah bagaimana kita memonitoring, mengukur, menganalisa, dan mengevaluasinya dari biasanya perbandingan antara input dengan outputnya. Gitu. Di dalamnya ini nanti ada secara umum bagaimana, di dalam proses kita bagaimana. Kemudian 912 itu adalah kepuasan pelanggan. Ini yang dari versi 94 sudah ada nih, kepuasan pelanggan, dan memang jadi salah satu tolak ukur bagaimana suatu organisasi itu berjalan, apakah dia bisa memuaskan, segala macam berfokus pada kepuasan. Kemudian 913 analisa dan evaluasi. Nah, kadang-kadang karena kita sering terlalu fokus pada kepuasan, kita lupa menganalisa dan mengevaluasi. Ini yang patut diatur, bahwa kita mencapai kepuasan dari pelanggan itu, bagaimana kita mencapai pekerjaan itu, bagaimana kita menganalisanya, pakai metode apa menganalisanya. Ini harus sama satu organisasi sebetulnya. Kalau kita menerapkan sistem manajemen, kalau tidak menerapkan sistem manajemen terserah. Tapi karena kita menerapkan sistem manajemen, cara kita menganalisa, cara kita mengevaluasi, kriterianya harus disamakan semestinya, kecuali mungkin ada di beberapa kasus tertentu.
Kemudian 9.3 adalah internal audit. 9.2 adalah manajemen review. Kemudian klausul 10. Klausul yang paling akhir adalah improvement atau peningkatan. Bagaimana peningkatan itu secara umum. Dan 10.2 ketidaksesuaian dan tindakan perbaikan. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan, di mana tindakan preventifnya? Tindakan preventif di versi 2015 sudah dibawa ke depan di pasal 6, di mana adalah tindakan untuk mengatasi risiko dan peluang. Makanya untuk risiko dan peluang ini di ISO 91 versi 2015 ini, itu risiko dan peluangnya tidak hanya sebetulnya kalau mau bagus tidak hanya yang dipersyaratkan di pasal 6, yaitu yang berkaitan dengan 4.1 kontekstualisasi dan 4.2 kebutuhan dan harapan pihak terkaitnya, namun juga meliputi dari tinjauan persyaratan perdagangan jasa 822, kemudian 851 ini pengawalan dari produksi produk dan penyediaan jasa, begitu. Kemudian 10.3 continual improvement. Continual improvement ini hampir sama dengan yang lain-lain. Mungkin bagi teman-teman yang sudah pernah mengikuti QC, Six Sigma dan sebagai dan lain-lainnya, ini bisa lebih mengerti bahwa improvement itu tidak hanya sekali, tapi continue, sehingga seperti bola yang tadi, tambah lama tambah mendaki. Terakhir ini adalah langkah-langkah implementasi. Ya, untuk langkah implementasi yang pertama adalah kita menentukan risiko dan peluang untuk proses di kegiatan proses dan kegiatan di organisasi. Kemudian yang kedua adalah mengembangkan kontrol untuk mengurangi risiko, menggunakan kriteria dokumentasi, memprioritaskan risiko, mendokumentasikan persyaratan hukum dan persyaratan lainnya, bagaimana kita melakukan pemenuhannya, dan kemudian kelima, menentukan apa yang harus dipantau, diukur, dan dianalisa. Ini biasanya nomor 5 ini membutuhkan campur tangan top manajemen, karena masing-masing orang, masing-masing manajemen pasti berbeda apa yang ingin dilihat, apa yang ingin dianalisa mereka. Nah, ini harus ditemukan dulu kata sepakatnya kalau manajemennya berbentuk lebih dari satu orang. Kemudian 6, menetapkan tujuan strategis dan taktis perusahaan untuk meningkatkan kontrol dari sistem manajemen tersebut. Ini masih 5 dan 6 ini sebetulnya adalah tugasnya top manajemen dan tim ISO-nya. Kemudian penyimpanan informasi dan dokumentasi, bagaimana kompetensi komunikasi dan segala macamnya, catatannya. Ini biasanya tugasnya adalah tugas tim ISO nomor 7 ini. Jadi kebetulan nomor 7 ini adalah nomor yang sangat beruntung bagi tim ISO-nya. Kemudian nomor 8, mempertahankan bukti untuk
pemantauan, pengukuran dan analisa ya, untuk bukti perbaikan berkesinambungan. Jadi ini yang harus dilihat ya. Misalnya katakanlah kita penyimpanan bukti pajak tiap perusahaan itu adalah 5 tahun. Jadi selama 5 tahun itu ada nggak kita bukti bahwa misalnya tahun pertama nilai produksi 8, tahun kedua 8,1, tahun ketiga 8,3, seterusnya, sehingga pada tahun kelima itu tiba-tiba bisa menjadi 9,9 mendekati perfect gitu. Nah, ini yang disebut mempertahankan bukti. Jadi kalau diminta buktinya, bukti tahun kedua mana, tahun ketiga mana, supaya kita bisa membuktikan bahwa grafik bola yang tadi itu terus naik dan kalau bisa tidak pernah turun. Kemudian nomor 9 melakukan audit internal. Nomor 10 adalah melakukan tinjauan manajemen sistem. Nah, tinjauan manajemen ini bisa dilakukan, terutama di saat pandemi ini, bisa dilakukan secara online. Dan yang namanya tinjauan manajemen sistem, kadang-kadang beberapa bahkan auditor ada yang salah. Ini adalah tinjauan manajemen, bukan rapat tinjauan manajemen. Jadi tidak ada penambahan kata-kata rapat sebetulnya. Seandainya pun manajemen tidak hadir dalam rapat itu, namun dia meninjau hasil dari katakanlah dari 1 sampai 10 ini beliau meninjau dan ada buktinya, ini sudah dinyatakan sebagai tinjauan manajemen. Begitu. Ini satu. Yang kedua, tinjauan manajemen di dalam standarnya itu, begitu juga internal audit, dilakukan secara berkala. Secara berkala itu tetap frekuensinya gitu. Jadi kadang-kadang ada yang tinjauan manajemennya mau setahun cuma sekali, ada yang setahun 2 kali, ada yang sebulan sekali. Monggo silakan. Yang penting adalah secara berkala dan itu dijaga kesinambungannya. Jadi bersambung terus begitu. Ini tambahan bonusnya adalah persyaratan dokumentasi minimum yang harus ada adalah ruang lingkup sistem manajemen. Nah, ruang lingkup kalau di sini sistem manajemen mutu klausul 4.3. Oke, kemudian informasi atau dokumentasi yang diperlukan untuk mendukung operasi proses klausul 4.4. Nah, ini kalau dulu ada namanya master list catatan atau master list record. Kemudian ada kebijakan mutunya. Nah, kebijakan mutu ini tentu saja harus ditandatangani kalau sudah dokumentasi harus ditandatangani oleh manajemennya. Kemudian ada sasaran mutu klausul 6.2. Nah, ini tidak afdol kalau tanpa monitoringnya. Nah, ini harus hati-hati dari teman-teman.
Sasaran itu ada tapi tidak ada monitoringnya. Biar itu kalau ada monitoringnya. Kemudian semua informasi peserta yang ditentukan yang tunduk pada persyaratan klausul 7.5. Apa aja itu? Ada 19 catatan wajib. Yang pertama adalah mendokumentasikan proses yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana klausul 4.4. Kesesuaian tujuan pemantauan dan pengukuran sumber daya 7.1.5.1. 3. Bukti dasarnya, kalibrasi atau bukti validasinya. Jadi di versi 2015 ini tidak hanya kalibrasi, namun juga validasi juga bisa dilakukan. Nah, tentunya pada saat kalibrasi nanti teman-teman jangan lupa badan kalibrasinya itu dimintakan traceability untuk alat kalibrasinya. Ini penting karena traceability alat kalibrasi itu minimal harus ada traceability ke standar internasional atau nasional. Pada saat validasi, teman-teman juga harus harus ada kompetensi untuk yang memvalidasi alat itu, dan kedua alat untuk validasi alat yang akan divalidasi ini. Nah, alat validasinya itu terstandarkan apa tidak, itu dua. Kemudian bukti kompetensi orang-orang yang melakukan pekerjaan. Kemudian nomor 5 adalah hasil tinjauan persyaratan baru untuk produk dan layanan. Nah, ini untuk klausul 8.2 ini bukan hanya yang baru sebetulnya. Tinjauan persyaratan yang dimintakan oleh pelanggan, bagaimana kita meninjau, bagaimana sebuah organisasi meninjau persyaratannya. Kalaupun ada yang baru ataupun yang lama, bagaimana cara meninjaunya, bagaimana cara memenuhinya, itu sebetulnya bisa dijadikan di satu tabel. Kemudian nomor 6 adalah rekaman yang menunjukkan bahwa persyaratan desain dan pengembangan telah dipenuhi. Nah, ini persyaratan desain dan pengembangan ini satu desain itu bisa sampai 10 halaman, 100 halaman untuk persyaratannya. Nah, ini yang agak berat untuk skop-skop yang bukan untuk engineering ya. Nomor 7 masih di desain, catatan input, catatan masukan desain. Kemudian nomor 8 catatan cover desainnya bagaimana. 9 adalah catatan hasil desain dan pengembangan. Nomor 10 adalah catatan perubahan desain dan pengembangan. Ini harap diperhatikan nomor 10. Walaupun Anda mengekskludkan desain, tapi bila mana ada perubahan pada desain, katakanlah pada saat menggali lubang sumur, tiba-tiba ada perubahan, misalnya desain lubangnya itu diameternya cuma 2 meter, kemudian dari desain itu berubah jadi 3 meter, kedalaman 40 meter. Nah, itu perubahannya siapa yang mengotorisasikan, bagaimana tindakan yang diperlukan. Nah, itu tindakan yang diperlukan. Balik lagi ke rekaman nomor 5, hasil tinjauan persyaratan baru. Jadi berkaitan kayak lingkaran setan.
11 rekaman evaluasi seleksi pemantauan kinerja dan evaluasi ulang penyedia eksternal. Jadi setiap supplier kita harus dievaluasi, seleksi, dan dipantau kinerjanya dan dievaluasi ulang. Kemudian bukti identifikasi unik ketika pemangku penelusuran merupakan kesalahan. Nah, ini traceability atau pemangku penelusuran itu kalau dipasarkan oleh pelanggan, balik lagi ke 82 tadi, ini harus ada bukti identifikasi uniknya. Kemudian 13, rekaman milik pelanggan atau penyedia eksternal kalau ada. 14, penjual bahan untuk produksi dan penyedia layanan, dan siapa yang mengesahkan atau mengotorisasi perubahan tersebut dan tindakan yang diperlukan untuk diambil. Kemudian nomor 15 adalah rekaman pelepasan produk dan layanan, termasuk siapa yang berwenang, bagaimana kemampuan penelusurannya. 16 adalah rekaman ketidaksesuaian. Nah, ini nomor 16 semestinya ketidaksesuaian bukan hanya dari hasil internal audit saja, namun juga ada rekaman ketidaksesuaian dari hasil kerja proses. Semestinya bagus ya. Nah, itu kemudian hasil evaluasi kinerja dan efektivitas sistem manajemen mutu. Nah, ini berkaitan dengan klausul 6 tadi. Ini berkaitan dengan klausul 6 monitoring untuk sasaran mutunya. Kemudian 18 bukti pelaksanaan program audit dan hasil audit. Ini berkaitan dengan nomor 16 rekaman ketidaksesuaian dan nomor 17 hasil evaluasi kinerja dan efektivitas. 19 bukti tinjauan manajemen. Saya kira itu, namun ada beberapa dokumen yang tidak wajib yang bisa memberi nilai tambah. Nilai tambahnya apa? Satu, lebih mudah dimengerti, seperti bagian organisasi, peta proses, diagram, prosedur. Jadi prosedur ini tidak wajib sekarang di 2015, namun kalau bisa memberi nilai tambah, silakan dibuat. Prosedur dan manual itu silakan dibuat tidak salah. Kalau bisa membawa nilai tambah ya alhamdulillah kan. Kemudian instruksi pekerjaan atau instruksi uji, instruksi pengujian. Nah, ini ya mungkin instruksi pekerjaan kalau pekerjaannya agak rumit gitu. Kemudian instruksi pengujian juga, kalau pengujian menggunakan bahan kimia biasanya ini harus dibuat instruksi pengujiannya. Kemudian spesifikasi kalau ada, kemudian dokumen yang berisi komunikasi internal, kemudian jadwal produksi, data masuk, rencana pengujian dan inspeksi, paket kualitas. Nah, ini paket kualitas mungkin bagi yang menyediakan pekerjaan jasa seperti kami, ada paket kualitas, paket 9.000, paket 14.000 atau paket 45.000. Ini kita punya paket-paketnya. Silahkan dihubungi ke tempat kami.
yang meminta paket-paketnya. Manual kualitas, seperti juga prosedur, ini tidak diminta oleh standar, tapi alangkah baiknya kalau ada. Kemudian rencana bisnis atau rencana strategis, ini kenapa ini tidak diwajibkan, karena ISO ini adalah standar untuk semua organisasi, baik profit maupun non-profit, kecil maupun besar sampai konglomerat gitu. Jadi kalau yang bisnisnya bisnis kecil mungkin tidak perlu rencana bisnis, ataupun bisnisnya bisnis non-profit disuruh buat rencana bisnis ya nggak mungkin, karena dia bukan organisasi yang mengutamakan profit. Formulir jika ada silakan. Jadi form record itu sudah tidak dimandatkan lagi di versi 2015. Tapi kalau ingin supaya lebih rapi silakan, karena sekarang ada beberapa yang ada yang langsung memakai software segala macam, ada yang pakai langsung software di HP-nya. Jadi untuk form sudah tidak begitu diperlukan. Baik, saya kira untuk awareness dari ISO 9001 versi 2015 sekian saja. Mudah-mudahan bisa membantu. Bila mana ingin mendapatkan versi yang lebih detail dan berisi pelatihan yang lebih banyak, tunggu di pelatihan kami yang berikutnya. Oke, saya Putu dari ASPRO. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.